Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini menjelang siang. Tuhan sungguh baik, sudah menyertai kehidupan kita dalam setiap aktivitas kita yang berbeda-beda. Dan juga kalau pada hari ini, ya mari kita siapkan hati kita, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya saudara di luar sana banyak orang yang mau mendengar firman, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Nah, kita yang ada pada saat ini, kita pergunakan waktu yang ada untuk mendengar firman Tuhan, sekalipun kita tidak seberapa, tetapi kita sudah memenuhi janji firman Tuhan, 2-3 orang berhimpun, Tuhan ada. Ya saudara, mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20, kita baca satu ayat saja. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Yang segala hormat kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan lama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kami menjadi utusan bagi pihak Kristus, seolah-olah Allah minta dengan lidah kami, maka kami mintalah bagi pihak Kristus, biarlah kamu diperdamaikan dengan Allah. Silakan duduk dalam terjemahan baru. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Iya, saudara, itu firman Tuhan dalam terjemahan baru. Kalimatnya kurang lebih sama. Intinya saudara, bahwa di sini Paulus mengatakan bahwa kami sebagai hamba Tuhan adalah utusan Kristus, adalah utusan Allah, dan seolah-olah dalam terjemahan lama bahwa lidah kami dimintakan untuk memfasilitasi jemaat berdamai dengan Tuhan, dengan Allah. Dan untuk itu dalam renungan kita pada hari ini, saya coba kasih tema, berikan dirimu didamaikan dengan Allah. Ini tema yang kita mau sama-sama pelajari pada hari ini. Berikan dirimu didamaikan dengan Allah. Tentu saudara, kalau kita berbicara bahwa perdamaian, maka berarti ada perseteruan. Ya, kalau misalnya seseorang berseteru satu dan yang lain, maka bagaimana caranya supaya orang itu berdamai? Nah, kalau kita memperhatikan daripada firman Tuhan yang kita baru baca ini, berarti kita berseteru dengan Allah, kita bermusuhan dengan Allah. Sehingga Paulus mengatakan bahwa berikan dirimu didamaikan dengan Allah. Ya. Nah, kira-kira saudara, apa yang membuat kita berseteru dengan Allah? Saya percaya bahwa kita sudah tahu semuanya itu, bahwa sejak manusia diciptakan di dalam Taman Eden, ya, yaitu Adam dan Hawa, dan mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka jatuh dalam dosa, dan sampai hari ini manusia tetap dalam dosa. Tetapi saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh pengampunan daripada Dia. Ya. Nah, saya percaya saudara bahwa kita atau setiap manusia pasti ada masa lalunya, ya. Dan masa lalu itu membuat kita berseteru dengan Allah. Apa masa lalu kita, saudara?
Masa lalu kita adalah yaitu berbicara tentang dosa atau pelanggaran. Dosa atau pelanggaran yang kita lakukan, apakah itu kita sengaja atau kita tidak sengaja, maka inilah yang disebut bahwa pelanggaran dan dosa, dan itu ada merupakan perseteruan kita dengan Tuhan. Ya, perseteruan kita dengan Allah. Kalau ada orang mengatakan bahwa saya tidak pernah berseteru dengan Allah, maka saya percaya bahwa itu adalah orang yang kurang mengerti firman. Karena semua manusia di atas muka bumi ini, saudara, siapapun dia, baik orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, semuanya namanya manusia, pasti berseteru dengan Allah. Kenapa? Karena dimulai daripada dua manusia yang jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Ya, sekalipun ada pemahaman bahwa ada manusia terbuat daripada ini dan itu, tetapi kita tidak berbicara dengan itu, tapi kita berbicara firman. Ya, karena banyak pemahaman manusia itu terbuat dari inilah, itulah, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kita mau berbicara tentang konteks daripada firman Tuhan, bahwa manusia pada mulanya itu hanya dua, yaitu Adam dan Hawa. Dan mereka ini diperbuat atau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, maka sampai hari ini, dan saudara, kita memperhatikan juga bahwa selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, mulai daripada kita kecil sampai hari ini, saudara, ya banyaklah dosa yang kita lakukan. Entah itu pikiran, entah itu perkataan, tindakan, dan lain sebagainya. Ya, saudara, inilah yang membuat kita berseteru dengan Allah. Tetapi sekali lagi bahwa lewat darah daripada Tuhan Yesus, maka kita yaitu didamaikan, sehingga kita menjadi orang yang benar pada pemandangan Tuhan. Coba dibaca dalam Kolose pasal 1 ayat 20. Kolose pasal 1 ayat 20. Baca saya, terjemahan lama, terjemahan baru. Kolose 1 ayat yang ke-20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Iya, jadi saudara, kita didamaikan Tuhan lewat darahnya. Kita didamaikan dengan darah Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia menjelma atau inkarnasi. Ya. Kenapa dia harus turun ke dalam dunia? Karena manusia, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, dan satu-satunya yang bisa mendamaikan kita adalah Yesus lewat darahnya, lewat pengorbanannya. Sehingga saudara, kita sering menyanyikan bahwa belum ada kasih seperti kasih Tuhan. Belum ada memang. Karena kita ini secinta-cintanya sama orang, sesayang-sayangnya sama orang, seakrab-akrabnya sama orang, belum tentu kita mau serahkan nyawa kita karena dia. Belum tentu. Tapi saudara, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia bukan hanya mengatakan bahwa dia mengasihi kita, tetapi dia sampai mengorbankan nyawanya. Nah, untuk itu saudara, tidak ada alasan untuk tidak setia sama Tuhan. Karena kita ini, saudara, sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kita belum lahir ke dunia ini, Tuhan sudah menebus dosa kita. Ya, sehingga saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak mau setia kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdamai dengan Allah? Dosa adalah perseteruan dengan Allah. Pertama, kenapa kita harus berdamai dengan Allah? Pertama, dosa yang dilakukan oleh orang tua kita itu menurut Alkitab bahwa sampai keturunan keempat menanggung daripada akibat dosa yang dilakukan oleh orang tua kita itu atau nenek moyang kita itu. Nah, makanya perlu ada perdamaian supaya dosa-dosa yang dilakukan mungkin dari nenek moyang kita, okelah kita berusaha hidup benar, tapi ada dosa-dosa dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, yang perlu kita putuskan dengan darah Yesus.
Kan dikatakan bahwa 4 generasi ya kena dengan dosa dan dilakukan oleh orang tua mereka itu. Dalam Keluaran kalau kita lihat di situ, coba Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Keluaran 20 ayat yang pertama. Hatta, maka dikatakan Allah segala firman ini bunyinya, Akulah Tuhan Allahmu yang telah mengantar kamu keluar dari negeri Mesir, dari dalam tempat perhambaan itu. Jangan padamu ada ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan diperbuat olehmu akan patung ukiran atau akan barang peta, daripada barang yang dalam langit di atas, atau daripada barang yang di atas bumi di bawah, atau daripada barang yang di dalam air di bawah bumi. Ayat yang kelima, jangan kamu menyembah sujud atau berbuat bakti kepadanya, karena Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburuan adanya, yang membalas durhaka segala bapa sampai kepada anak-anaknya, dan kepada gilir yang ketiga dan yang keempat pun, daripada segala orang yang membenci akan daku. Iya. Jadi Tuhan akan membalas sampai kepada gilir yang keempat bagi orang yang melakukan apa yang dituliskan di dalam Keluaran itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian dikatakan bahwa dosa yang diperbuat oleh orang tua kita, di mana kita anak-anaknya yang menanggung. Ya. Kita anak-anaknya yang menanggung dosa itu. Nah, makanya saudara, dalam kami mendoakan orang-orang sakit di tim Victory, karena kebanyakan yang doakan di situ adalah orang terikat dengan roh jahat, roh perdukunan, mantra-mantra lain sebagainya, bahwa jangan kita meninggalkan warisan dosa atau kutuk kepada anak kita, tetapi biarlah kita meninggalkan berkat. Kenapa? Karena dikatakan dalam Alkitab bahwa apapun yang diperbuat oleh orang tua, itu anaknya yang menanggung kalau orang tuanya sudah tidak ada. Ya. Jadi saudara, betapa kasihannya kita kalau anak kita menanggung segala dosa-dosa kita itu. Dalam Ratapan, kalau kita lihat di situ Ratapan pasal 5 ayat 7. Ratapan pasal 5 ayat 7. Ratapan 5 ayat yang ke-7. Bahwa segala bapa kami sudah berbuat dosa, sekarang mereka itu tiada lagi, maka kami ini menanggung segala kesalahannya. Iya. Jadi dikatakan bahwa bapa kami sudah tidak ada, dan dosa-dosa mereka itu kami yang menanggung. Dosa ini perlu dilepaskan. Dosa apa saja? Ada beberapa poin di dalam ayat ini atau dalam tema ini yang saya sudah simpulkan saudara. Poin yang ketiga, dosa karena tidak taat pada firman Tuhan. Ya. Kalau tadi dari atas itu dosa dari nenek moyang kita. Poin 1, poin 2, dan ini poin 3, dosa karena tidak taat pada firman Tuhan. Saudara, ini kedengaran sepele tetapi berakibat fatal. Ya. Saudara, kalau orang melanggar firman Tuhan itu biasa. Bahkan saudara, kalau kita melanggar peraturan manusia, seakan-akan kita agak takut sedikit, agak takut kebanding melanggar firman Tuhan. Tetapi saudara, kita melihat bahwa ternyata ketika kita melanggar firman Tuhan, maka sebenarnya itu sangat fatal. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Coba, ini dosa karena tidak taat pada firman Tuhan. Kejadian 2 ayat yang ke-16. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya, adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini boleh engkau makan sesukamu, tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat itu janganlah engkau makan, karena pada hari engkau makan, daripadanya lah engkau akan mati. Iya. Jadi saudara, ini adalah perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, di mana setelah manusia diciptakan,
Maka Tuhan memberikan mereka peraturan yang sederhana. Jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan tegaskan kepada Adam dan Hawa, apabila engkau makan maka engkau akan mati. Dan ada orang mengatakan bahwa tapi Adam tidak mati kok. Adam masih didapati Tuhan dan diusir, ya, keluar dari Taman Eden. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kau akan mati. Ini maksudnya saudara, ini mengandung rahasia bahwa ketika manusia makan buah itu, manusia mati. Ya. Artinya bahwa manusia pada saat itu tidak ada yang hidup satu hari pada pemandangan Tuhan. Adam tidak hidup satu hari pada pemandangan Tuhan, Karena hitungan Allah dengan manusia beda, ya. Kalau hitungan manusia 1000 tahun, bagi Allah 1 hari. Nah, perhatikan baik-baik, Adam tidak hidup 1 hari pada pemandangan Tuhan. Kenapa? Karena Adam tidak mencapai 1000 tahun hidup pada saat itu. Umurnya hanya 900 sekian tahun. Ya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa pada waktu engkau makan, pada saat itu engkau mati, pada hari itu engkau mati. Andaikan manusia tidak makan daripada buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kita tidak tahu. Mungkin manusia tidak akan mati. Tapi karena manusia melanggar, maka mereka harus diusir dari Taman Eden. Inilah perseteruan kita dengan Tuhan. Manusia diusir dari Taman Eden, artinya bahwa kita diusir daripada kesenangan. Kita dibawa ke tempat yang tidak nyaman. Dari zona nyaman dibawa ke tempat yang tidak nyaman. Sama dengan Adam dan Hawa, ada di Taman Eden. Taman Eden di mana semuanya ada. Ya. Semua makanan ada di situ. Tapi setelah mereka melanggar firman Tuhan, maka mereka diusir dari Taman Eden. Dan Allah berfirman kepadanya dalam Kejadian pasal 3, bahwa dengan berpeluh engkau akan makan, dengan berkeringat, dengan susah payah. Kepada Hawa engkau akan menderita pada waktu mengandung. Dan itu terbukti sampai hari ini. Ya. Ibu-ibu kalau mengandung 9 bulan 10 hari, luar biasa penderitaan mereka alami. Belum lagi kalau bersalin harus mempertaruhkan nyawa. Tapi sekarang sudah enak, ada dokter, tinggal dibedah jadi. Kalau zaman dulu memang pertaruhkan nyawa, salah-salah bisa melayang itu nyawa. Tapi sekarang dioperasi. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa inilah yaitu akibat melanggar firman Tuhan, sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Bahkan di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 23 sampai 26, di mana dikatakan bahwa akibat melanggar firman Tuhan, maka Saul kehilangan jabatan. Ya. Saul kehilangan jabatan karena Tuhan menolak dia. Jabatan itu datangnya daripada Tuhan, tapi Saul tidak mentaati firman Tuhan, maka dia yaitu kehilangan jabatan itu. Coba dibaca ayat 23-26. 1 Samuel 15 ayat yang ke-23. Karena degil itulah dosa hobatan, dan angkara itulah penyembah dewa-dewa, dan kebaktian kepada berhala adanya. Maka tegal engkau sudah menolak akan firman Tuhan, sebab itu Tuhan pun menolak akan dikau, supaya jangan lagi engkau raja. Yang ke-26. Tetapi kata Samuel kepada Saul, tiada aku mau balik. Ayat 24, Ya, 25, 26. Lalu kata Saul kepada Samuel, bahwa aku telah berdosa, sebab melangkahkan firman Tuhan, dan katamu pun, karena takutlah aku akan segala rakyat itu, dan akan turutlah kata mereka itu. Ayat 25. Maka sekarang pun ampunilah kiranya dosaku, dan baliklah sertaku, supaya aku menyembah sujud kepada Tuhan. 26. Tetapi kata Samuel kepada Saul, tiada aku mau balik sertamu, karena sebab engkau sudah menolak akan firman Tuhan, maka Tuhan pun sudah menolak akan dikau, supaya jangan engkau lagi
engkau raja atas orang Israel. Iya. Jadi saudara, kalau kita melihat di situ bahwa perkara sepele tapi akibatnya fatal. Ini memberikan warning kepada kita supaya kita berhati-hati. Jangan kita lebih takut dengan manusia daripada Tuhan. Saul, dia katakan kepada Samuel, aku takut kepada rakyat. Maka pada saat itu jabatannya itu dicopot. Tuhan sendiri yang copot, bukan manusia. Ya, jadi kita hati-hati. Saudara, Saul pada waktu dicopot jabatannya, dia masih yakin, dia masih pede bahwa jabatan ini masih saya punya. Makanya dia berusaha melenyapkan semua musuh-musuhnya, termasuk anak mantunya Daud itu. Dan saudara, ini perhatian kepada kita supaya kita berhati-hati. Jangan sampai sama dengan Saul. Ya, pekerjaan kita diambil Tuhan atau dikasih orang lain. Saul jabatannya dikasih kepada Daud. Kenapa? Karena ini melanggar firman Tuhan. Ya. Kenapa demikian? Karena melanggar firman Tuhan adalah perseteruan dengan Tuhan. Melanggar firman Tuhan ada merupakan permusuhan dengan Tuhan. Sekali lagi, terkadang ini sepele, tetapi saudara, akibatnya sangat fatal. Kemudian yang keempat, dosa mistik atau perdukunan. Dan tanpa kita sadar, saudara, yang mungkin ya dulu pernah kita pergi ke, atau orang tua kita yang panggilkan orang-orang pintar, dikasih minum macam-macam lah itu waktu kita masih kecil. Kita tidak tahu. Nah, dosa-dosa seperti ini harus diputuskan. Ya. Atau orang tua kita pernah memiliki misti-misti atau mantra-mantra. Karena dalam ratapan tadi pasal 5 ayat yang ke-7 bahwa dosanya itu kena kepada kita. Ya. Jadi betapa pentingnya dosa-dosa ini harus dilepaskan, dosa mistik atau dosa perdukunan, saudara. Entah yang memiliki atau yang pernah, yaitu diberikan, ya, baca-baca, minum air dan lain sebagainya. Ya. Coba dibaca dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 dan ayatnya yang ke-12. Ulangan pasal 18 ayat 10 dan ayat 12. Ulangan 18 ayat 10 ayat 12. Cepat-cepat. Ayat 10 dan ayat 12, firman Tuhan. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Iya. Jadi saudara, semuanya itu adalah merupakan kebencian kepada Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Saudara, tanpa kita sadar, apalagi kalau kita suku Toraja, suka bicara sama orang mati. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini ada merupakan dosa. Pada waktu saya mengikuti salah satu pekuburan keluarga, tidak perlu saya sebut namanya, orang tuanya itu sepanjang peti itu ditimbun ke bawah, dia bicara terus. Kamu sudah tenang ya nak, ya bla 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 bla, pokoknya ya ngomong terus. Dalam hati saya, ini sudah yang dibilang firman Tuhan, jangan bicara sama orang mati. Itu dosa. Saudara, terkadang itu kita anggap biasa. Tapi saudara, itu dosa. Jangan minta petunjuk kepada orang mati. Ayatnya yang ke-11. Dan saudara, banyak orang ketika pergi bawa bunga ke kuburan, dia minta petunjuk sama orang mati. Kalau kita orang Toraja,
ini saya berbicara suku Toraja, tidak usah suku lain. Kalau dia pergi ke kuburan ya, atau kalau di kampung ada namanya mak nenek, itu pergi berdoa ya. Dia meminta kepintaranlah kepada cucunya, meminta supaya nasibnya di perantauan baik-baik, macam-macam ya. Sawah didoakan supaya hasilnya, kebun dan lain sebagainya ya. Anaknya di perantauan, cucunya, ini cucumu di perantauan, anakmu di perantauan, ini sudah lama tidak kerja, macam-macam. Saudara, ini dosa. Ini Alkitab yang ngomong, Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Di situ jelas ya. Dan kemudian orang yang punya mantra-mantra, saudara, ini sangat berbahaya. Karena orang yang punya mantra-mantra ini, itu mantranya itu sudah menyatu dengan pikirannya, rohnya. Ini agak susah terlepas. Kalau dia berupa benda, ya misalnya dalam bungkusannya, itu biasa ditaruh di kantongnya atau dia bikin seperti tali pinggang. Itu begitu dibuang, didoakan bisa selesai. Bisa sudah putus itu. Tetapi orang yang punya mantra-mantra ini, itu dia akan menyatu dengan jiwa dan pikirannya dan rohnya. Makanya ini agak susah hilang ya. Tetapi saudara, kalau orang itu datang kepada Tuhan, maka pasti akan dibersihkan oleh darah Yesus. Tetapi memang tidak segampang itu. Tidak segampang itu untuk ini ya, untuk bisa bersih. Nah, makanya Pak Daud Tony pada waktu dia selesai bertarung dengan Gilbert, itu 1 tahun gila. Kenapa dia gila? Karena itu Tuhan mengosongkan pikirannya, otaknya, diganti dengan otak baru ya. Supaya segala mantra-mantra itu, segala jimat-jimat apapun bentuknya itu, lupa dia. Dan memang dalam kesaksiannya seperti itu, dia lupa. Dan ada juga orang yang kami doakan kenonokan, orang ini gila ya. Orang ini gila. Saudara, dalam penglihatan di mana Tuhan mengganti semua otaknya itu. Dan benar saja saudara, sampai sekarang ini sudah sembuh ya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa inilah dosa-dosa ini, dosa mistik yang menjadi perseteruan kita dengan Tuhan, yang perlu kita berdamai dengan Tuhan. Karena orang belum mendengar firman Tuhannya, dianggap itu bahwa ini tidak apa-apa ya, tidak apa-apa itu kalau kita miliki itu, karena itu juga kebaikan katanya. Ada pemahaman seperti itu. Tapi tanpa disadar bahwa selagi orang itu memiliki daripada dosa-dosa mistik ini, punya apa-apa ilmu-ilmu apapun bentuknya itu, maka dia tetap dalam perseteruan dengan Tuhan. Perseteruan dengan Tuhan. Dan orang itu kalau misalnya sampai ajal, maka tentu saja dia tidak selamat. Ya. Kemudian yang kelima, dosa persahabatan dengan dunia. Apa itu dosa persahabatan dengan dunia? Coba kita baca dulu Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu yang disifatkan seperti orang berzina, tiadakah kamu ketahui bahwa persahabatan dengan dunia ini ialah perseteruan dengan Allah? Iya. Sebab itu barang siapa yang mau bersahabat dengan dunia ini, iaitulah menjadi seteru Allah. Iya. Jadi saudara, persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Apa itu persahabatan dengan dunia? Orang yang persahabatan dengan dunia ini adalah orang yang belum tahu membedakan mana yang rohani, mana yang bukan rohani. Sama saja, ya. Pokoknya itu sama, masuk gereja, keluar gereja, sama saja. Itu namanya orang yang masih bersahabat dengan dunia, ya.
Jadi dalam gereja dia girang-girang memuji Tuhan, tapi juga di luar sana atau di diskotik dia girang-girang bernyanyi di sana. Ini namanya orang bersahabat dengan dunia. Dan saudara, dalam Yunus itu digambarkan bahwa mereka itu seperti anak bayi, ya, yang belum tahu membedakan mana itu tangan kanan, mana tangan kiri. Coba. Yunus 4 ayat yang ke-11. Entah tiadakah aku ini sayang akan Ninewe, negeri besar ini, dalamnya adalah lebih daripada 120.000 orang isinya, yang belum tahu membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri, tambahan lagi ada banyak binatangnya. Iya, jadi saudara, ini yang dimaksud dengan orang yang bersahabat dengan dunia atau orang duniawi. Ya, artinya saudara bahwa mereka tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, sama semua. Masuk diskotik, oke. Masuk gereja, oke. Orang-orang yang dikatakan bahwa masih orang duniawi ini adalah orang yang masih mabuk-mabukan, ya. Kemudian dia masih suka melakukan judi online dan judi offline, saudara. Dalam doa-doa kami di Victory ada juga orang yang kami doakan terikat dengan judi online. Itu seorang tentara di Medan. Nah, itu sudah hampir bercerai sama istrinya karena hutangnya ratusan juta akibat karena judi online. Ini tentara, aparat. Dan saudara, kita terus berdoa sampai hari ini karena menurut penglihatan dia diikat dari kaki sampai tangan kepala, bahkan sampai matanya ditutup. Ini artinya bahwa dia dibutakan dengan ilah zaman, dibutakan kuasa kegelapan, sehingga dia yaitu dibutakan dan dia terus hidup di dalam hal itu. Bahaya, saudara. Nah, inilah orang-orang yang masih bersahabat dengan dunia, ya. Kemudian masih suka sabung ayam. Ya, di kampung Tator ini banyak itu sabung ayam. Kemudian masih tertarik beli porkas. Ya, belilah ini, mudah-mudahan dapat. Kalau di Malaysia, saudara, kita ke rumah-rumah, saudara, itu orang suka menulis. Saudara tahu bikin apa yang menulis itu? Itu dia merumus, ya. Kalau kita datang itu karena dia bilang tadi malam kamu mimpi apa? Ya. Kalau bertanya, tadi malam saya mimpi naik mobil ini, ya, saya naik kereta ini. Orang Malaysia bilang kereta. Saya naik mobilnya si A. Oh, diambillah nomornya itu, dirumuslah itu. Saudara, ini adalah orang-orang yang masih bersifat duniawi. Karena saudara itu semua bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa dengan berperlu engkau baru makan. Saudara, tapi orang yang masih terikat dengan hal seperti ini, mereka pikir bahwa ketika dia beli nomor, mudah-mudahan dia mendapat sesuatu. Ya, memang ada yang dapat. Tetapi saudara pun kalau dapat itu melanggar firman Tuhan. Ya. Saudara masih suka merokok. Merokok ini saudara ada merupakan ikatan kuasa kegelapan. Karena kalau kita memperhatikan, ya, dari mabuk-mabukan, dari judi, dari sabung ayam, dan kemudian dari obat-obat terlarang, misalnya narkoba, rokok, itu satu paket. Satu paket itu. Dan saudara, ini ada merupakan kebencian Tuhan. Sekalipun banyak orang anggap biasa merokok itu biasa saja. Pada waktu kami mendoakan almarhum Pak Obed, salah satu yang Tuhan benci kepadanya adalah merokok. Dan saudara pernah dia berbohong sama istrinya bahwa dia sudah merokok. Ternyata penglihatan dia masih merokok. Dan dia akui pada saat itu. Tapi saudara, bahwa dia sudah bertobat sama Tuhan sampai Tuhan panggil. Ya.
Maka itu sebabnya saya menegaskan di sini bahwa ternyata rokok ini ada merupakan kebencian bagi Tuhan. Karena dalam penglihatan pada saat itu memang Tuhan tidak suka. Ya. Dan memang banyak ayat yang mendukung ini, saudara. Bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jangan merusak bait Allah ini. Karena saudara, bait Allah ini bukan gereja, tapi yang sesungguhnya bait Allah itu adalah tubuh kita ini. Ya. Coba dibaca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Tiadakah kamu mengetahui bahwa orang lalim tiada akan menjadi waris kerajaan Allah? Janganlah kamu tersesat, orang berzina dan penyembahan berhala dan orang bermuka. Salah. Coba dalam ayat 19. Ayat yang ke-19. Atau tiadakah kamu mengetahui bahwa tubuhmu itulah rumah Roh Kudus yang diam di dalammu itu, yang telah kamu peroleh daripada Allah dan bukan kamu milikmu sendiri. Iya. Jadi saudara, tubuh kita ini adalah bait Allah yang perlu kita jaga. Coba dalam terjemahan baru 1 Korintus 6 ayat 19. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Iya. Jadi saudara, Kudus itu diam di dalam diri kita. Tubuhmu itu adalah bait Allah. Ya. Jadi bukan gereja ini, tapi tubuh kita ini. Makanya Tuhan tidak mau apabila kita melakukan hal seperti itu, saudara. Nah, inilah dosa-dosa seperti inilah yang menjadi perseteruan dengan Tuhan. Menjadi perseteruan. Dan disimpulkan kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21, coba. Disimpulkan semuanya di situ, orang mabuk, orang apa semuanya itu disimpulkan di situ. Dalam dikatakan bawa-bawa hawa nafsu. Galata 5 ayatnya yang ke-19. Galata 5 ayat yang ke-19. Maka perbuatan menurut hawa nafsu itu telah nyata, yaitu zina, kecemaran, percabulan, penyembah berhala, hobatan, perseteruan, perkelahian, cemburuan, kemarahan, perlawanan, perceraian, bidat, dengki, mabuk berlasat-lasat, dan sebagainya. Maka akan hal segala perkara itu lagi aku berkata kepadamu, seperti yang dahulu sudah kukatakan kepadamu, bahwa orang yang mengamalkan segala perkara yang demikian itu tiada akan mewarisi kerajaan Allah. Iya. Jadi orang melakukan semua perkara itu tidak mewarisi kerajaan surga. Makanya perlu disampaikan kepada yaitu sidang jemaat, supaya mereka bisa terhindar. Karena tujuan kita menjadi Kristen supaya selamat. Atau saya tidak tahu juga, adakah orang Kristen yang punya pemahaman bahwa yang penting kita Kristen, mau selamat tidak selamat, bodoh amat. Ya kita tidak tahu. Tapi saudara, tujuan kita menjadi Kristen itu supaya selamat. Kalau kita mengatakan bahwa tujuan kita menjadi Kristen supaya Tuhan berkati kita, Tuhan lindungi kita, itu memang betul. Tapi itu pemahaman yang salah. Tujuan kita menjadi orang Kristen yang paling utama supaya kita memperoleh janji Tuhan, yaitu surga. Itu tujuan kita, saudara. Tetapi manakala kita melakukan salah satu yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, maka dikatakan di situ bahwa tidak boleh masuk surga. Ini firman yang katakan, ya. Nah, untuk itu saudara, inilah yang menjadi perseteruan antara kita dengan Allah. Makanya kita perlu berdamai dengan Tuhan supaya kita bisa memperoleh keselamatan itu. Saya percaya kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan setelah kita melakukan hal-hal ini, saudara, ya, walaupun kita tidak melakukan, tapi menurut ayat yang kita baca tadi, bahwa daripada dosa nenek moyang kita, orang tua kita, ngalir ke kita sampai keturunan keempat, maka ini menjadi perseteruan, permusuhan antara kita dengan Tuhan yang perlu didamaikan, saudara. Ya, perlu ada perdamaian. Nah, untuk itu saudara,
kita senantiasa beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya senantiasa ada perdamaian, memelihara hubungan dengan Tuhan. Itu bagian A. Kemudian bagian B, orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, pertama, orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah adalah orang yang sudah memiliki damai sejahtera dalam hatinya. Pasti itu. Sedangkan orang tidak diperdamaikan dengan Allah, atau orang masih berseteru dengan Allah, dalam hatinya tidak ada damai sejahtera. Tapi orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, pasti dalam hatinya ada damai sejahtera. Coba Yohanes pasal 14 ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat 17. Ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran yang dunia ini tiada dapat saya ulangi, yaitu roh kebenaran yang dunia ini tiada dapat menyambut, oleh sebab tiada ia nampak dia dan tiada kenal dia. Tetapi kamu ini kenal dia, karena ia tinggal beserta dengan kamu dan ia ada di dalam kamu. Itu terjemahan baru. Terjemahan lama? Samakah? Terjemahan lama, coba. Ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya. Ada satu ayat bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan. Coba. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ya, 27. Sejahtera aku tinggalkan padamu, bahkan sejahtera aku sendiri aku berikan kepadamu, bukan seperti diberi oleh dunia ini aku berikan kepadamu. Janganlah susah hatimu dan jangan takut. Iya, jadi saudara, ada damai sejahtera. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan ada damai sejahtera. Kenapa penting damai sejahtera ini, saudara? Karena sebanyak-banyaknya uang kita, setinggi-tingginya jabatan orang, kalau tidak ada damai sejahtera, itu repot, ya. Saudara, sebagaimana kita tahu di negeri kita ini banyak, mau itu pejabat, entah itu artis, ya, dan lain sebagainya, terlibat dalam obat-obat terlarang. Dan saudara, sebenarnya kalau mereka ditanya, hanya jawabannya satu, mencari damai sejahtera, mencari damai. Kenapa mereka lari kepada obat tersebut? Karena mereka ingin merasakan damai sejahtera. Berarti saudara, di sini kita bisa mengambil kesimpulan, kedudukan finansial atau uang tidak bisa memberikan kita damai sejahtera. Tapi yang bisa memberikan kita damai sejahtera adalah ketika kita duduk berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, merendahkan diri beribadah kepada Tuhan. Disitulah kita mendapatkan damai sejahtera. Ini gratis, saudara. Tapi terkadang susah kita melakukan itu, ya. Nah, saudara, kemudian yang kedua, transformasi karakter, ya, atau perubahan. Coba dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ini orang yang sudah, yaitu diperdamaikan dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sebab itulah, jikalau barang seorang hidup di dalam Kristus, maka ialah kejadian yang baru, maka perkara-perkara yang lama itu sudah lenyap, bahkan yang baru sudah terbit. Ya, saudara, mari kita lihat transformasi karakter ini, saudara, atau perubahan karakter. Perubahan karakter akan terlihat dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Itu kelihatan sekali. Kalau orang itu sudah ada perubahan dalam dirinya, atau orang itu sudah diperbarui oleh Tuhan, ya, jangan dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, selalu menyakiti orang, keluar kata-katanya tajam, lebih tajam daripada silet. Berarti orang ini, saudara, belum ada perubahan. Nah, Tuhan mau supaya ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa kita ini sudah, yaitu diperdamaikan oleh Tuhan dengan darahnya, saudara, akan kelihatan dalam, yaitu pertuturannya, kelihatan dalam tindakannya, kelihatan yaitu rendah hati, sabar, penuh kasih.
perubahan ini terlihat ketika orang itu menghadapi masalah atau menghadapi tantangan. Ya, ini orang yang sudah didamaikan dengan darah Yesus. Ya, kemudian saudara, yang ketiga, pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Coba dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Ya, baca dulu, nanti dalam terjemahan baru lagi. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, melainkan bertambah-tambahlah di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus juru selamat. Iya, baginya lah kemuliaan baik sekarang ini baik selama-lamanya. Iya, coba dalam terjemahan baru 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Iya. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, orang yang sudah dibaharui atau orang yang sudah didamaikan dengan darah Yesus itu, maka akan ada pertumbuhan rohani yang berkelanjutan dalam kehidupannya. Ya, bukan hanya hari ini saja bertumbuh rohaninya, tapi dikatakan berkelanjutan, saudara. Ya, saudara, orang yang bertumbuh rohaninya itu kita bisa lihat mereka itu akan memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan Kristus. Ya, bagaimana caranya untuk lebih mengetahui hal-hal yaitu Kristus. Kemudian mereka akan mencari cara untuk memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan. Ya, ini saya tidak tahu apakah saudara ada kerinduan bagaimana memperdalam hubungan dengan Tuhan atau bagaimana, saya tidak tahu. Ya, tetapi saudara, hal-hal ini itu dilakukan dengan orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan darah Yesus. Ya, saudara, dia berusaha untuk memperdalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu melalui doa, melalui membaca firman Tuhan, dan juga bersekutu dengan orang-orang yang atau bersekutu bersama dengan jemaat. Ini penting, saudara. Ya, karena terkadang saudara kita di rumah baca Alkitab, kadang berlalu begitu saja. Ya, ada begitu, ada kalanya begitu. Dan kadang saudara di rumah kita berdoa, kita kurang merasakan jamahan Tuhan. Tapi terkadang saudara ketika kita datang berdoa bersama-sama, itu terasa hadirat Tuhan yang kita rasakan. Nah, makanya kita di sini saya selalu mengatakan bahwa mari jemaat-jemaat yang ada di sekitar sini jangan anggap biasa bahwa ya tidak datang untuk beston. Ya oke lah, kalau sudah tidak puasa tidak apa-apa. Tapi paling tidak datanglah untuk beston bersama-sama. Kenapa? Karena terkadang ketika kita berkumpul bersama-sama, maka di situ iman kita lebih bertumbuh lagi. Ya, coba dibaca dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita undur daripada berhimpun bersama-sama, sebagaimana biasa setengah orang berbuat, melainkan bernasihat-nasihatlah sama sendiri, maka itu pun makin lebih, sebab sebab kamu lihat hari itu telah hampir. Iya. Jadi saudara, ya Tuhan mau supaya kita bagaimana caranya mencari cara untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, dan sekali lagi lewat doa-doa, lewat persekutuan dengan Tuhan. Ya, saudara, mari kita pelihara hubungan ini, saudara, persekutuan kita dengan Tuhan. Baik persekutuan doa-doa di tempat ini. Saya sebagai gembala sengaja melakukan ini, saudara. Ada doa semalaman, ada doa puasa. Ya, kalau saya tidak terbeban dengan rohani jemaat, buat apa? Ya, di gereja lain ya ada jemaat yang mengatakan, Pak Pendeta, kami pingin doa semalaman tapi di gereja kami tidak ada. Ya, kami pingin doa puasa tapi di gereja kami tidak ada. Nah, kita di sini ada semua, tapi tergantung bagaimana cara kita
untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena semuanya ini adalah cara kita untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan adanya doa dan persekutuan-persekutuan. Itu cara untuk memperdalam hubungan kita kepada Tuhan. Betapa pentingnya saudara, kita harus memperdalam hubungan dengan Tuhan. Betapa pentingnya. Kalau hubungan saudara diperdalam dengan Tuhan, itu luar biasa. Ya. Kenapa saudara? Karena semua persoalan apapun yang kita hadapi, seakan-akan itu terasa enteng. Kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, ya. Tapi kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, perkara kecil saja terasa berat. Ya. Untuk itu saudara, ini penting sekali. Orang yang sudah berdamai dengan Allah adalah orang yang pasti doanya diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, ini ayat hafalan. Coba dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 ayat 2. Tidak mungkin Tuhan dengar doa kita kalau kita berseteru dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat yang pertama. Bahwasanya lengan Tuhan tiada singkat, sehingga tiada dapat ia menolong kamu, dan telinganya pun tiada menjadi terlalu berat, sehingga tiada ia dapat mendengar. Tetapi segala kejahatanmu sudah menceraikan kamu daripada Allahmu, dan sebab segala dosamu disamarkannya wajahnya daripada kamu, sehingga tiada didengarnya akan kamu. Iya, berarti saudara karena dosa kita, maka doa tidak didengar Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau saudara sudah berdamai dengan Tuhan, maka doa didengar Tuhan. Hanya saja memang doa kita itu terkadang diproses. Ya. Yang saudara katakan bahwa doa saya tidak dengar Tuhan, tunggu dulu, doamu sedang diproses. Saudara, kita minta bantuan kepada pemerintah, bukan tahun ini kita ajukan, tahun ini keluar, enggak. Tahun ini kita ajukan, tahun depan baru keluar, itu pun kalau keluar. Saudara, tugas kita mengajukan saja, mau ditanggapi, yang penting kita ajukan. Tapi kalau Tuhan pasti ditanggapi saudara. Ya. Kenapa kita mau ragu-ragu dengan Tuhan? Apalagi kalau kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan yang paling penting saudara di semuanya itu adalah orang yang sudah berdamai dengan Allah, orang yang udah yaitu mendapatkan anugerah daripada Tuhan, alias bahwa kita ini dijamin keselamatan. Efesus pasal 2 ayat 8, coba ini yang paling penting. Buat apa kita memiliki seantero dunia tapi kalau kita tidak selamat, sia-sia adanya. Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Karena dengan anugerah itu kamu diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukannya pekerjaan kamu melainkan karunia Allah. Iya, jadi saudara kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, berarti saudara berhak menerima anugerah itu, yaitu anugerah keselamatan. Dan saudara, orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, otomatis bahwa mereka itu ada di bawah perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga saudara, melindungi saudara. Ya, coba dalam Roma pasal 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya, jadi jika Allah di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Tidak ada. Tapi saudara jangan cari lawan. Ya. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Artinya bahwa iblis tidak bisa semena-mena mau mengobrak-abrik diri saudara. Karena lawan kita itu adalah iblis, bukan tetangga kita, bukan suami, bukan istri, ya, bukan sekerja kita, teman kerja kita, tidak. Itu hanya mereka diperalat iblis. Iblislah yang dalang di balik semua itu, ya. Nah, kemudian ini yang bagian yang paling terakhir. Orang yang berdamai dengan Allah pasti juga berdamai dengan sesamanya manusia. Kalau saudara sudah perdamaikan antara saudara dengan Tuhan, maka kita harus berdamai juga dengan manusia yang mungkin dia benci kita, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita harus melepaskan pengampunan, ya, kepada orang itu, ya.
saudara tidak usah datang kepada orang itu, ampuni saya ya, saya sudah kata-katain kamu kemarin. Tidak perlu. Saudara berdoa sama Tuhan saja. Tuhan ampuni dia Tuhan, ampuni saya. Dan ketika saudara bertemu, tidak apa-apa saudara bicarain. Ya, itu namanya melepaskan pengampunan. Dan ini penting saudara. Coba dalam Roma pasal 12 ayat 8 dan Kolose pasal 3 ayat 12 dan nanti Ibrani pasal 12 ayat 14. Roma 12 ayat 18. ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Iya. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita harus berdamai kepada semua orang. Jangan bilang ya kalau orang Kristen saya mau berdamai, kalau dia orang di luar sana agama seberang saya tidak mau berdamai. Alkitab mengatakan yang penting manusia harus berdamai. Ya. Yang penting manusia. Kita harus berdamai. Kemudian dalam Kolose pasal 3 ayat 12, coba. Kolose 3 ayat 12. Sebab itu sebagaimana orang pilihan Allah lagi kudus dan sebab itu sebagaimana orang pilihan Allah lagi kudus dan dikasihinya, hendaklah kamu bersalut dengan belas kasihan, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, panjang hati, Terus bersabar-sabar seorang dengan seorang, dan bermaaf-maafan sama sendiri jikalau barang seorang menaruh sakit hati pada yang lain. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu, demikianlah juga kamu pun. Iya. Jadi saudara, itu sebagaimana Tuhan mengampuni kita, maka kita harus mengampuni orang. Bersabar-sabarlah kamu, bermaaf-maafkan. Maafkan orang itu. Ya memang saudara sakit. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang lebih sakit pada waktu Yesus dihianati. Tidak ada yang lebih sakit itu. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah. Tapi kenapa dia difitnah, dia dituduh yang bukan-bukan. Ini firman Tuhan saudara. Kemudian yang paling terakhir, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Tuntutlah olehmu perdamaian dengan orang sekalian, dan lagi kesucian, maka dengan tiada kesucian itu tiadalah seorang pun dapat memandang Tuhan. Ya, tuntut perdamaian dengan orang itu, jangan tuntut kesalahannya. Saya tuntut kamu, pokoknya aku tuntut kau 5 tahun penjara. Jangan tuntut dia, tapi tuntut dia dengan perdamaian. Saudara, bagaimana caranya kita menuntut dia, menuntut perdamaian dengan dia? Bagaimana caranya? Ya tergantung. Bagaimana caranya supaya orang itu bisa berdamai dengan kita? Saudara, memang tidak gampang, ya, tidak gampang. Tetapi saudara, jangan takut, karena ada firman Tuhan dalam Sakaria pasal 4 ayat 6 mengatakan bahwa bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi dengan Roh Kudus saudara akan mampu melakukan semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya.